lagi dengan Ibu Oktiavani Guru sendiri. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu sehat. Jadi nakku, ini adalah minggu terakhir Ibu sebagai guru PPL kalian. Terima kasih ya nakku sudah membantu Ibu dalam menjalankan tugas Ibu sebagai guru PPL kalian. Ibu harap kalian tetap semangat dan rajin dalam hal belajar dan terus ingin mengetahui hal-hal yang baru dalam pembelajaran. Jadi nakku, kita kembali ke 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai laju reaksi dan hukum laju. Di mana laju reaksi itu adalah cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung persatuan waktu. Jadi namanya juga cepat lambat suatu reaksi berlangsung, pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Seperti halnya ketika kalian terburu-buru ke sekolah. Nah, karena sudah mau terlambat. Jadi apa faktor yang mempengaruhi kalian sehingga kalian terburu-buru? Karena sudah mau terlambat kan aku. Begitu juga dengan laju reaksi ini. Kenapa dia bisa cepat, Bu Tia? Karena ada faktor yang mempengaruhinya. Ada 4 faktor nakku. Mari kita simak video berikut ini dan salam SFD. Baik nakku, pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan disambung nanti dengan teori tumbukan. Jadi pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4. Cara mengingatnya apa, Bu Tia? Cara mengingatnya ini nakku. Lu kok suka cutting? Nah, jadi lu itu luas permukaan bidang sentuh, kok itu konsentrasi, suka itu suhu, dan cutting itu katalis. Kita bahas satu persatu nakku. Itu ada namanya lu, luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh. Nah, di luas permukaan bidang sentuh ini ada triasiknya nakku. Apa triasiknya, Bu Tia? Jadi triasiknya itu nakku, semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, artinya semakin halus atau semakin kecil partikelnya. Jadi semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, semakin halus sama dengan semakin halus atau semakin kecil partikelnya. Bisa ya sampai di sini? Ingat ya, triasiknya ini kalau dia luas permukaan bidang sentuhnya itu besar, maka dia itu semakin halus. Contohnya, Ibu punya 1 gram gula batu yang dimasukkan ke air. Ya, kita mau melarutkan 1 gram gula batu. Nah, lalu Ibu juga punya 1 gram gula pasir dan Ibu larutkan juga. Ya, 1 gram gula pasir. Nah, banyaknya sama-sama 1 gram. Tapi 1 gula batu, 1 gula pasir. Mana yang duluan larut? Sudah pasti, sudah barang tentu ini yang duluan larut kan aku. Kenapa? Karena gula pasir itu lebih kecil, Bu, partikelnya. Jadi dia itu lebih mudah larut. Kalau gula batu kan besar-besar, Bu. Jadi susah larut. Bener nakku. Ketika kita sama-sama melarutkan 1 gram gula dan sama-sama di air yang dingin, ini kita ibaratkan air dingin ya dua-duanya. Nah, maka dia yang lebih dulu larut itu yang kecil partikelnya nakku. Berarti kalau partikel gula pasir ini lebih kecil, udah pasti luas permukaan bidang sentuhnya itu besar. Karena apa? Karena luas permukaan bidang sentuhnya itu besar, berarti dia kecil juga partikelnya. Nah, makanya gula pasir yang duluan larut, Bu. Benar sekali nakku. Jadi kesimpulannya apa? Semakin kecil partikelnya, kan tadi sama dengan semakin luas
permukaan bidang sentuhnya. Maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Kenapa? Karena semakin kecil partikelnya atau semakin halus, maka tumbukan akan sering terjadi atau semakin banyak tumbukan yang terjadi. Ketika tumbukan sudah semakin banyak terjadi, maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Jadi kesimpulannya, semakin luas permukaan bidang sentuhnya, semakin cepat pula laju reaksinya karena tumbukan yang terjadi itu semakin banyak. Semakin luas permukaan bidang sentuhnya, maka semakin cepat laju reaksinya. Bisa dimengerti kan sampai di sini, nakku? Baik, nakku, kita masuk ke kata kok. Apa itu kok? Konsentrasi ya. Nah, untuk konsentrasi, nakku, kita tahu satuannya itu adalah molaritas. Ingat, semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Kenapa, Bu? Karena semakin besar konsentrasi atau molaritasnya, nakku, sudah pasti partikelnya itu akan lebih banyak. Ketika lebih banyak partikel, tumbukan yang terjadi akan semakin sering. Kalau sudah tumbukan terjadi semakin sering, nakku, maka laju reaksi itu akan berjalan lebih cepat. Iya kan? Jadi kesimpulannya apa? Semakin besar konsentrasi atau molaritasnya ya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Contohnya misalnya ibu punya HCl, satu dia itu 2 molar, yang satu lagi itu 3 molar. Mana yang lebih cepat laju reaksinya? Sudah pasti yang 3 molar. Kenapa? Karena konsentrasinya ini lebih besar ya. Ketika konsentrasi sudah lebih besar, pasti tumbukan yang terjadi juga semakin sering karena partikelnya sudah semakin banyak, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Bisa kan, nakku? Yang selanjutnya ada yang namanya suhu. Suka berarti suhu. Nah, untuk suhu, nakku, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Kenapa? Karena ketika kita menaikkan suhu, partikel itu akan semakin aktif bergerak. Ketika partikel sudah aktif bergerak, nakku, tumbukan yang terjadi itu akan semakin sering. Kalau tumbukan sudah terjadi semakin sering, berarti laju reaksinya akan semakin cepat. Contohnya ibu berikan itu. Misalnya kalian masak air panas. Kenapa harus kalian besarkan apinya? Supaya cepat mendidih, kan, nakku. Kenapa bisa cepat mendidih, nakku? Karena ketika kalian besarkan apinya, nakku, partikel-partikel pada air itu semakin aktif bergerak. Semakin aktif, atau molekul airnya itu semakin aktif bergerak. Kalau molekul air sudah semakin aktif bergerak, berarti terjadi banyak tumbukan. Maka menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Jadi cepat dia mendidih, nakku. Jadi apa tadi kesimpulannya? Semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya akan semakin
cepat. Terus Bu, kalau misalnya dia suhunya pada suhu sekian derajat, diketahui suhunya misalnya 50 derajat, lalu kita bisa dapat laju reaksinya sekian. Terus kalau suhunya dinaikkan, gimana cara menentukannya Bu? Bisa anakku, kita bisa menentukannya menggunakan rumus V2 sama dengan V1 dikali delta V pangkat T2 dikurang T1 per delta T, di mana V1 itu sama dengan laju pada T1 atau laju awal. V2 itu laju pada T2 atau laju akhir, sedangkan T1 itu suhu mula-mula atau suhu awal, T2 itu suhu akhir. Terus kalau dia delta V apa Bu? Delta V itu aku kenaikan laju. Misalnya ada soal pada suhu sekian ditemukan kenaikan laju sebanyak 2 kali. Berarti delta V-nya itu 2 ya. Sedangkan kalau delta T itu kenaikan suhu. Misalnya terjadi kenaikan suhu 35 derajat Celcius. Berarti kenaikan suhunya itu 35 derajat Celcius ya. Kenaikan suhu. Sudah? Kalau misalnya pada suhu 30 derajat dia membutuhkan waktu misalnya 60 detik untuk menghasilkan produk. Lalu kalau dia 90 derajat berapa waktunya Bu? Bisa kita tentukan nakku dengan rumus jika si V ini tadi sama dengan 1 per T nakku, maka 1 per T2 sama dengan 1 per T1 dikali delta V per T2 kurang T1 per delta T. Ingat ya anakku, T yang di sini ini beda sama yang ini. Ini kan T kecil, ini T besar. Kalau ini suhu, maka ini waktu. Oke? Jadi T1 sama dengan T2 dikali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Maka T2-nya berapa nakku? T1 dikali 1 per delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Bisa nakku? Kita masuk ke contoh soal nakku. Di sini ada contoh soalnya. Suatu reaksi memiliki nilai laju 2 molar per sekon ketika dijalankan 50 derajat Celcius. Tentukan laju pada 90 derajat Celcius jika diketahui kenaikan suhu itu 20 derajat Celcius dan laju reaksi 3 kali meningkat. Nah, kita lihat apa yang diketahui. Katanya tadi kan suatu reaksi memiliki nilai laju 2 molar per sekon. Berarti kalau nilai laju 2 molar per sekon itu berarti V1 kan aku. V1-nya itu 2 molar per sekon. Nah, ketika dijalankan pada 50 derajat Celcius, berarti itu T1, 50 derajat Celcius. Nah, tentukan laju pada 90 derajat Celcius, berarti T2, 90 derajat Celcius. Jika diketahui kenaikan suhu, berarti kalau kenaikan suhu itu tadi apa? Delta T. Ya, berapa? Kenaikan suhunya 20 derajat Celcius. Nah, jika lajunya meningkat juga 3 kali, berarti kalau lajunya meningkat berarti delta V sebanyak 3 kali. Nah, yang ditanya di sini apa nakku? Yang ditanya sudah pasti V2. Kita jawab. Kalau sudah seperti ini, yang kita gunakan rumus yang mana? Yang ini kan nakku. Berarti V2 sama dengan V1 dikali
delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang ini. Nah, masukkan angkanya anakku. V2 sama dengan V1 2 dikali delta V-nya 3 pangkat T2 90 dikurang T1 50 per delta T-nya berapa nakku? 20. Nah, berarti V2 sama dengan 2 dikali 3 90 kurang 50 berapa nakku? 40 per 20. Berarti V2 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti V2 sama dengan 2. 3 pangkat 2 berapa nakku? 9. 2 kali 9. Berarti V2-nya sama dengan 18. Ya, bisa. Sekarang kita masuk ke yang namanya teori tumbukan. Seperti Ibu sudah jelaskan tadi, di faktor-faktor laju reaksi, semuanya tentang seringnya terjadi tumbukan. Jadi tadi Ibu bilang kan, sering terjadi tumbukan, banyaknya terjadi tumbukan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Itulah teori tumbukan ini nakku. Semakin sering dia terjadi tumbukan, semakin banyak tumbukan, laju reaksinya itu pun akan semakin cepat. Jadi, semakin sering terjadi tumbukan, maka reaksinya pun akan semakin cepat. Semakin cepat, ya. Nah, untuk terjadinya tumbukan ini nakku, ada yang dikatakan dengan energi aktivasi. Nah, karena pada saat tumbukan ini menggunakan energi aktivasi nakku. Energi aktivasi itu ya, itu dilambangkan dengan EA. Bisa dilambangkan dengan EA. Nah, energi aktivasi ini sendiri nakku energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel-partikel untuk dapat melakukan tumbukan. Jadi kalau dia melakukan tumbukan, dia harus memiliki energi aktivasi ini. Energi yang dibutuhkan atau harus dimiliki oleh partikel-partikel untuk dapat melakukan tumbukan. Dapat melakukan tumbukan. Ya. Semakin rendah energi aktivasinya nakku, semakin cepat reaksi itu berlangsung. Bisa? Semakin rendah energi aktivasinya, makin cepat reaksi itu berlangsung. Jadi triasinya di sini nakku, semakin rendah energi aktivasinya, maka semakin cepat reaksi itu berlangsung. Sampai di sini paham kan aku apa itu yang dimaksud dengan energi aktivasi? Paham juga apa yang dimaksud dengan teori tumbukan? Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Ada luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, ada suhu, dan ada katalis. Serta teori tumbukan itu dia
Semakin seringnya terjadi tumbukan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Maka dari itu, di faktor laju reaksi tadi, semuanya berhubungan dengan yang namanya tumbukan. Karena semakin cepat atau semakin cepatnya berjalan suatu reaksi itu, dia akan menghasilkan tumbukan yang lebih banyak juga. Atau ketika semakin banyak tumbukannya, laju reaksinya itu akan semakin cepat. Bisa kan? Jadi nakku, demikianlah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Gimana? Sudah mengerti semua kan? Bila ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan kepada ibu di sesi diskusi. Jadi nakku, akhir kata dari ibu sekali lagi, terima kasih nakku dan sampai jumpa di lain hari dan di lain tempat. Salam SFD. Jadi nakku, demikianlah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Gimana? Sudah mengerti semua kan? Bila ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan kepada ibu di sesi diskusi. Jadi nakku, akhir kata dari ibu sekali lagi, terima kasih nakku dan sampai jumpa di lain hari dan di lain tempat. Salam SFD.